Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, layar tube 17 akan merangkum alur cerita film Replicas. Replicas adalah film fiksi dan thriller yang dibintangi Keanu Reeves. Di awal cerita, Keanu Reeves yang memerankan sebagai William Foster, seorang ilmuwan dan ahli saraf, akan mengkloning seorang anggota militer di negara tempat dia bekerja, yaitu Puerto Rico. Foster bertugas mentransfer pemetaan pikiran dari jenazah seorang anggota militer yang telah mati ke dalam tubuh kloningan. Dan untuk perusahaan tubuh kloningan, ada rekan Foster yang bernama Ed. Proyek ini diberi nama proyek ke-345. Dan proyek ini gagal. Tubuh kloningan hanya dapat berbicara, lalu merusak tubuhnya sendiri. Atasan Foster, yaitu Jones, berencana menutup proyek ini. Tapi Foster yang ambisius meminta diberi kesempatan sekali lagi. Foster pulang ke rumah. Istri dan ketiga anaknya sudah bersiap-siap untuk berlibur. Foster berencana mengajak istri dan anak-anaknya berlayar ke tengah laut. Dan mereka berencana memakai kapal Ed. Kapal Chiting Hasi namanya, dan Ed berpesan kunci kapal ada di kotak umpan. Di malam hari hujan sangat deras, Foster terus mengendari mobilnya menuju dermaga kapal. Istri Foster sudah mengingatkan Foster untuk berhenti karena jarak pandang sangat kurang sekali. Sampai suatu saat mobil itu menabrak sesuatu yang langsung menghantam ke istri Foster. Melihat istrinya tertusuk batang pohon, Foster panik dan tidak dapat mengusai laju mobilnya. Hingga mobil itu masuk ke jurang dan ikut menewaskan ketiga anaknya. Foster teramat sedih, dia lalu meminta Ed datang dan membawa alat kloningan. Ed awalnya tidak tahu apa yang mau dikloning. Begitu melihat semua keluarga Foster tewas, Ed menyarankan untuk menelpon polisi. Tapi Foster menolak, dia berencana menghidupkan kembali semua keluarganya. Foster lalu mengambil peta pemikiran semua keluarganya. Lalu mereka ke laboratorium tempat mereka bekerja untuk mengambil alat kloningan dan membawanya ke rumah Foster. Ed mengingatkan Foster bahwa dia belum pernah mengkloning manusia. Hewan yang dia kloning saja selalu ada cacatnya. Foster tidak peduli, Ed harus mengerjakan sebaik-baiknya. Ed tak bisa berkata apa-apa lagi, dan dia meminta Foster menunggu di rumahnya. Karena Ed tidak mau atasan mereka mengetahui jika peralatan laboratorium mereka bawa keluar. Ed sampai di rumah Foster. Foster kemudian mengecek peralatan kloningan yang dibawa Ed. Foster terkejut, Ed cuma membawa 3 wadah kloningan. Sedangkan keluarganya ada 4 orang. Ed lalu berkata, ya di laboratorium, kita cuma ada 3 wadah. Dan malam begini, mau kemana kita beli, dan harganya mahal. Foster lalu mengambil 4 lembar kertas, lalu menuliskan nama-nama keluarga di tiap selembar kertas. Lalu dia meminta Ed mengambil 1 kertas. Dan atas nama itulah yang tidak akan dikloning. Tapi Ed menolak, karena itu urusan Foster dan Foster sendirilah yang memutuskan terang Ed. Foster akhirnya mengambil sendiru kertas di dalam wadah, dan ternyata nama yang keluar adalah anaknya yang paling kecil, Zoe. Ketiga keluarga Foster sudah dimasukkan ke dalam wadah, dan diisi DNA. Ed meminta Foster terus menjaga keseimbangan kimianya tetap stabil. Dan Ed meminta Foster untuk menyiapkan generator, karena jika listrik padam, kloningan ini akan gagal. Foster jadi panik, dia tidak punya generator. Dan hari sudah malam, tidak ada toko yang buka lagi. Tapi demi keluarganya, Foster nekat mencuri aki mobil beberapa tetangganya. Ed lalu memberitahu Foster dalam 17 hari, mereka bisa keluar dari wadah itu. Waktu yang tidak panjang, mengingat sampai hari ini, sebenarnya Foster belum pernah berhasil melakukan transfer peta pikiran. Ed menanyakan bagaimana dan Zoe. Foster sedih mengingat anaknya yang paling kecil itu. Lalu Ed mengambil alat transfer peta pikiran, dia berencana menghapus memori ingatan ketiga keluarganya tentang Zoe. Setelah Ed pulang, Foster mencobanya, dan dia berhasil menghapus Zoe dari ingatan ketiga keluarganya. Di tempat kerja Foster, Ed bertemu Jones dan menanyakan Foster mengapa jarang masuk kerja. Ed mengatakan Foster sedang sakit. Jones meminta Ed sampaikan pesan, jika sampai akhir tahun ini, proyek 345 tidak berhasil, dia akan menutupnya. Ed lalu menelpon Foster yang lagi berpikir keras, karena sudah berapa hari belum berhasil mendapatkan formula transfer peta pikiran pada manusia. Ed menceritakan pesan Jones, dan seandainya penutupan proyek itu terjadi, semua peralatan kloningan yang ada di rumah Foster pasti akan dicari. Dan apa yang sudah mereka berdua kerjakan akan ketahuan atasannya itu. Foster lalu meminta Ed bergantian dengannya untuk menjaga kloningan, agar Foster bisa pergi kerja. Sore hari Foster pulang kerja.
dia bertemu dengan guru Matt yang menanyakan mengapa Matt tidak masuk sekolah. Ternyata sebelumnya guru Matt sudah bertemu dengan Ed, dan Ed mengatakan Matt sedang sakit dan tinggal di rumah kakek dan neneknya. Foster menjadi bingung dengan kebohongan yang dibuat Ed. Bagaimana nantinya dia akan menjelaskan. Tapi Ed mengingatkan Foster dia harus menelpon sekolah anak-anaknya dan klinik tempat istrinya bekerja, lalu memberi alasan mengapa sudah 5 hari keluarganya tidak hadir, agar kekacauan tidak bertambah. Di malam hari Foster lalu membuka email dan sosial media istri dan kedua anaknya. Foster membalasi satu persatu email dan chat untuk istri dan anaknya. Sedangkan proyek cloningan mendekati hari ke-17, Foster belum menemukan cara pentransferan peta pikiran. Keesokan hari, tepat di hari ke-17 Ed datang. Foster mengatakan dia belum bisa mentransfer peta pikiran. Ed tidak peduli, karena jika terus-terusan keluarganya di dalam wadah berisi DNA, maka dalam waktu 2 minggu anak dan istrinya akan menua dan mati. Ed takut mereka berdua akan dipenjara atau perusahaan tempat mereka bekerja menuntut dengan nominal 30 miliar. Foster lalu kepikiran untuk membius anak dan istrinya hingga koma. Dengan begitu dia mempunyai waktu 3 hari lagi untuk menemukan cara pemindahan peta pikiran. Setelah semua keluarganya dibuat koma, Foster berpikir keras di mana letak kesalahannya, sehingga dia selalu gagal melakukan pemindahan peta pikiran. Dia terus mengulang-ulang video pada saat dia mencoba pemindahan peta pikiran seorang anggota militer. Di hari ketiga Foster yang belum menemukan cara pemindahan peta pikiran, berencana menyuntikkan obat bius lagi ke istri dan anak-anaknya. Tangannya yang bergetar akhirnya berhenti ketika atasannya si Jones menelponnya. Disitulah Foster secara tidak sengaja ketemu cara pemindahan peta pikiran. Secara kebetulan Ed pun datang ke rumah Foster. Foster girang dan menceritakan bahwa dia telah menemukan caranya, dan letaknya ada di tubuhnya. Pada kasus proyek 345 otak tidak mengenal tubuhnya, dan sekarang Foster akan mencoba memperkenalkan otak pada tubuhnya sendiri. Foster dan Ed mulai mencoba pemindahan peta pikiran dan pengenalan otak dengan tubuh, dan apa yang mereka kerjakan berhasil. Foster lalu mencoba membangunkan istrinya, tapi tubuh istrinya bergetar. Ed sangat ketakutan, tapi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba istri Foster terbangun dan memanggil nama Foster. Foster kembali membius istrinya, karena dia tidak ingin istrinya terbangun dengan kondisi rumah yang berantakan, terutama menghilangkan kenangan dengan Zoe, anak paling kecil mereka. Keesokan pagi Foster kaget, Moon istrinya sudah tidak ada di tempat tidur mereka. Foster lalu keluar kamar. Dia menemukan istri dan kedua anaknya sedang sarapan pagi, sedang istrinya akan pergi berolahraga. Foster terus mengamati istri dan anaknya dan merasa puas dengan hasil cloningannya. Foster mendapat telepon dari Ed. Ed mengabarkan Foster harus ke kantor sekarang dan membereskan proyek 345. Jika proyek itu gagal, Ed takut cloningan mereka akan ketahuan. Foster berat meninggalkan keluarganya yang baru bangun dari matinya. Sampai istri dan anak Foster heran dengan gelagatnya hari ini. Di laboratorium Foster dan Ed mencoba proyek ke-345, dan mereka gagal lagi. Ed meminta Foster segera menemukan caranya, jika tidak mereka akan masuk penjara. Foster pergi ke toilet, dia tidak mau proyek 345 gagal dan berakibat buruk pada keluarganya. Dengan itu Foster mencoba mengambil peta pemikirannya sendiri dan akan dipindahkan ke robot. Di malam hari Sophie, anak perempuan Foster, mimpi jika dia melihat dengan jelas ibunya mati. Foster yang ke kamar anaknya mencoba menenangkan dan meyakinkan anaknya bahwa itu hanyalah mimpi. Setelah anaknya tertidur, Foster menggendong anaknya ke tempat kerjanya. Foster mencoba menulis ulang peta pemikiran anaknya di saat-saat terakhir mereka mati. Tapi tiba-tiba istri Foster datang dan melihat Sophie ada di tempat kerja Foster. Istri Foster meminta penjelasan apa yang sedang dilakukan Foster, termaksud keanehan yang istri Foster rasakan. Foster mulai menceritakan bahwa mereka telah mati karena kecelakaan pada saat mereka akan pergi berlibur. Istri Foster menangis, dia tidak percaya bahwa mereka telah mati dan kini menjadi replika. Tapi istri Foster tidak marah karena dia yakin apa yang dilakukan Foster karena dia sayang keluarganya. Di malam Natal, pada saat lagi makan malam berempat, Sophie menanyakan siapa Zoe, karena ada tulisan nama Zoe di lemarinya. Istri Foster pun ikut menanyakan, karena ada lemari susu yang tersimpan di gudang. Foster panik dan bingung harus jawab apa. Untuk ada bel berbunyi, dan itu Jones. Jones datang ingin mengucapkan selamat Natal secara langsung,
dan dia ingin berbicara 5 menit saja dengan Foster. Jones selalu mengatakan pada Foster bahwa dia tahu istri dan anak-anak Foster adalah kloningan, dan Jones akan mengambilnya karena itu kepunyaan perusahaan. Foster meminta Jones tidak mengambil keluarganya sebagai gantinya, dia akan menghidupkan proyek ke-345. Jones meminta Foster tidak usah repot-repot karena Bionin bukanlah perusahaan biomedis. Jones meminta algoritma yang ada pada Foster dan Jones berencana membuat robot-robot untuk diperdagangkan. Lalu Foster menanyakan bagaimana dengan keluarganya. Jones hanya menjawab bahwa keluarga Foster telah mati karena kecelakaan. Foster lalu mengambil algoritma itu, dan ketika akan diberikan pada Jones, Foster menyuntik Jones dengan obat bius hingga dia pingsan. Foster lalu mencari aluminium foil untuk memusnahkan algoritma itu. Melihat sesuatu yang aneh, istri Foster mendatangi Foster dan menanyakan apa yang terjadi. Foster awalnya menceritakan siapa Zoe dan mengapa yang lain tidak mengingat Zoe. Awalnya istri Foster kecewa karena Foster menghapus ingatannya pada anaknya sendiri. Tapi Foster mencoba memberikan alasannya sehingga istrinya mau menerima. Lalu Foster mengajak istri dan anaknya kabur dari rumahnya. Tapi tidak berapa lama, mobil mereka sudah diikuti anak buah Jones. Mona heran, mengapa mereka bisa tahu dengan cepat. Foster lalu menceritakan bahwa di dalam tubuh mereka ditanam alat pelacak. Mona lalu meminta Foster kembali ke klinik tempat Mona bekerja. Mona yakin bisa menghancurkan alat yang ditaruh di tulang belakang itu. Sesampai di klinik dengan rasa panik, karena anak buah Jones juga sudah tiba di klinik, Mona berhasil menghancurkan alat pelacak dengan menggunakan alat pacu jantung. Setelah itu mereka keluar dari klinik tanpa diketahui anak buah Jones. Sesampai di dermaga, Foster meminta istri dan anak-anaknya menunggu di mobil. Foster akan ke kapal It untuk mengecek apakah kunci kapalnya ada seperti kata It. Dia menaruhnya di kotak umpan. Kunci kapal belum juga ditemukan, tapi anak buah Jones sudah menemukan keberadaan mereka. Anak buah Jones lalu membawa istri dan anak-anak Foster. Jones tahu keberadaan Foster dan keluarganya dari It. Jones tiba di kantornya langsung menemui Jones. Awalnya Foster mencoba mengancam Jones karena algoritmanya sudah dia hancurkan, dan Jones pasti membutuhkan Foster. Tapi Jones tidak mempan diancam, dia malah mengancam Foster akan menembak istrinya. Tapi sebelum menembak istrinya, Jones menembak mati It dahulu. Foster menjadi takut jika Jones membunuh keluarga. Foster siap memberi algoritmanya. Foster lalu membuat algoritmanya. Dia menduplikat peta pikirannya dan dipindahkan ke robot proyek ke-345. Dan itu berhasil. Robot 345 lalu menghajar anak buah Jones. Sedangkan Foster mengajak istri dan anak-anaknya kabur. Tapi sebelum pergi dengan mobilnya, Foster kepikiran sesuatu hal yang hebat. Foster lalu kembali ke dalam kantornya dan dia meminta robot 345 untuk stop mencekik Jones. Jones dalam keadaan kritis masih mengancam Foster bahwa rekan-rekannya pasti akan mencari Foster dan keluarnya setelah dia mati. Lalu Foster berkata bahwa itu tidak akan terjadi asal Jones mau bekerja sama, dan itu akan membuat Jones kaya raya. Jones setuju, lalu dia pun mati. Proyek baru pun dijalankan. Foster mengkloning anaknya Zoe, dan mereka pun pergi berlibur sekeluarga ke pantai. Sedang proyek 345 mengkloning Jones, dan selanjutnya karena proyek 345 mempunyai pikiran sama dengan Foster, mereka berdua membuat usaha kloning manusia.